lost decade atau lost generation, 30 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya selama 30 tahun itu Jepang dianggap tidak menghasilkan generasi-generasi baru yang cukup memadai untuk bisa menunjang kemajuannya, sehingga mereka stuck di situ. Makanya yang membuat Jepang maju sekarang itu adalah generasi yang 30 tahun lalu membuat Jepang maju, tetapi generasi berikutnya tidak. Inilah yang disebut sebagai lost decade itu, yang awalnya dicantumkan cuma 10 tahun, tetapi ternyata 20 tahun, dan ternyata masih belum berakhir 30 tahun sampai sekarang. Apa masalahnya? Kita rujuk pada tarik ke belakang jauh ya. Jadi orang-orang Jepang itu mulai maju itu setelah mereka memutuskan untuk melakukan restorasi Meiji, di mana mereka kemudian secara terbuka dan secara sporadis dan acak-acakan dan luar biasa agresif menarik sejumlah besar ilmuwan, kemudian ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya dari barat dikumpulkan di Jepang untuk memunculkan satu ide gagasan baru tentang sebuah negara Asia yang bisa mengalahkan dan mendominasi negara-negara barat. Begitu. Nah, dari situ benar Jepang itu maju. Bahkan mereka berani nantang perang dalam Perang Dunia I terhadap Perang Dunia II terhadap Amerika Serikat dan 23 negara sekutu-sekutunya termasuk Belanda di Indonesia. Jepang kalah pada waktu itu. Nah, tetapi 10 tahun dari kekalahan Jepang itu, Jepang balik menginvasi Amerika Serikat dengan produksi kendaraan bermotornya. Sampai di tahun 1960-1970-an itu, dua dari tiga perusahaan motor Amerika Serikat itu gulung tikar gara-gara diserang Honda. Memasuki tahun 1980-an, orang-orang Jepang masih maju melesat terus, tetapi di situ mulai disadari ada lubang besar yang mereka sebelumnya tidak sadari, dan pada akhirnya tahun 1990-an mereka benar-benar stuck, ada di puncak, tapi nggak bisa maju lagi ke posisi yang lebih atas lagi. Jadi industri mereka berhenti, kemudian ya terjadi masalah-masalah keguncangan di dalam negeri. Apa yang menjadi masalah di situ? Masalah yang paling sederhana dan paling awal dan khususnya itu adalah gara-gara mereka gagal untuk mengantisipasi ekonomi bubble mereka secara khususnya. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah karena orang-orang Jepang pada waktu itu mengalami toxic bushido. Jadi kan orang-orang di Indonesia itu sekarang kalau misalkan ada penceramah-penceramah atau misalkan ada motivator-motivator mengatakan bahwa kita harus punya semangat bushido kayak orang Jepang dan sebagainya, di sana itu jadi toksik gitu. Toksik itu maksudnya adalah kenapa mereka bisa maju itu karena mereka di pressure sampai batas di mana mereka tak mampu lagi untuk menahannya sejak kecil. Jadi orang-orang Jepang itu untuk bisa mengalahkan Eropa, untuk bisa mengalahkan Amerika Serikat, kita harus kerja, kita harus berkarya. Jadi semuanya mendapatkan pressure, sehingga orang-orang Jepang itu pada waktu itu bahkan sampai sekarang masuk ke dalam jajaran negara dengan jam kerja paling tinggi di seluruh dunia. Bukan hanya jam kerja yang paling tinggi, tetapi tuntutan mereka juga adalah yang paling tinggi di seluruh dunia. Sehingga mereka gagal untuk bisa membangun relasi yang baik-baik saja dengan keluarga. Suami istri itu hampir tidak pernah bertemu setiap harinya. Begitu. Kemudian karena itu untuk membesarkan anak, beban pikirannya itu besar. Karena anak itu berarti nambah pengeluaran, ditambah bahwa si anak itu nanti tidak bisa berinteraksi dengan orang tuanya yang terlalu sibuk. Begitu. Begini Baraya, catur yang kita kenal sekarang itu, yang main catur-caturan itu sebenarnya baru muncul abad ke-18 atau abad ke-19 lah. Tahun 1800-an sekian itu baru muncul catur yang seperti ini. Dulu ada juga namanya catur dan kurang lebih bentuknya sama, tapi peraturannya sangat-sangat berbeda. Misalkan begini, kan kalau misalkan catur zaman sekarang itu kalau rajanya mati ya udah selesai gitu ya. Nah, catur zaman dulu, catur di zaman sahabat dan generasi tabiin itu adalah kalau rajanya mati itu harus digantikan sama perwira yang lain. Begitu. Jadi dan tidak ada aturan remisnya. Jadi maksudnya kalau misalkan si raja itu tinggal dua gitu, raja saya dan raja lawan gitu, ya itu nggak ada remisnya, terus-terusan aja selesai sebosannya gitu. Jadi yang dinyatakan kalah itu adalah orang yang udah nggak kuat main caturnya kelamaan gitu. Dan aturannya memang ribet, aturannya memang susah gitu. Misalkan perwira-perwira itu kalau misalkan maju nggak boleh lebih dari 3 langkah, nggak boleh lebih dari 4 langkah gitu. Ada aturan-aturan yang seperti itu. Nah, jadi itu adalah peraturan catur zaman dulu yang sangat berbeda dengan peraturan catur zaman sekarang yang memang dikembangkan abad ke-19. Makanya aturan catur itu sebenarnya berevolusi. Begitu Baraya. Lalu apa masalahnya? Iya, masalahnya adalah pengharaman catur itu adalah pengharaman catur di zaman dulu, di zaman para sahabat. Nah, kenapa kenapa begitu? Karena peraturan dalam catur di zaman dulu itu meniscayakan permainannya itu menjadi lama.
bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Ini serius, itu permainan catur itu bisa berhari-hari di zaman dulu itu. Nah, karena permainan catur itu menjadi sangat lama, nah maka banyak para ulama di zaman dulu yang mengharamkan. Ya, ya kan ngabisin waktu banget, dan ditambah lagi catur di zaman dulu itu hampir-hampir tidak bisa lepas dari permainan judi. Jadi ada judinya di situ. Dan di situ juga ada kecongkakan, karena biasanya yang main itu adalah para raja, para bangsawan gitu. Terus si bidak-bidaknya itu orang beneran gitu, dipaju-pajuin gitu. Bayangin kalau itu bisa kan dilakukan selama berhari-hari, itu kan zolim sekali gitu. Nah, karena alasan itulah maka ulama-ulama dan sebagian sahabat di zaman itu kemudian mengharamkan catur. Begitu. Nah, kalau sekarang kan aturannya beda ya. Kalau misalkan aturannya berbeda ya berarti caturnya juga sebenarnya sangat-sangat boleh. Begitu, Baraya. Baraya, sistem kepercayaan orang-orang Romawi itu mirip seperti sistem kepercayaan orang-orang Jepang, dan mirip sekali dengan sistem kepercayaan orang-orang Mesir, alih-alih yang dimiliki oleh orang-orang Yunani. Jadi orang-orang Romawi kuno itu menganggap bahwa pemujaan mereka dan ketundukan mereka pada kaisar itu sama seperti ketundukan mereka kepada dewa-dewi. Dewa-dewi itu termanifestasi dalam wujud kaisar itu. Sehingga ketika kaisar melakukan ini dan itu, maka mereka harus memujanya seakan-akan mereka melihat Tuhan mereka. Ketika kaisar-kaisar Romawi itu memerintahkan begini dan begitu, maka ketaatan orang-orang Romawi itu berarti adalah ketaatan yang sama seperti ketaatan kepada Tuhan. Begitulah pikiran orang-orang Romawi itu, yang nampaknya memang terpengaruh dari orang-orang Mesir kuno. Nah, selain itu orang-orang Roma juga percaya bahwa dewa-dewi itu adalah dewa-dewi yang tidak dikenal, tidak dipahami, dan hanya bisa dipahami oleh simbol-simbol, misalkan Jupiter dan kaisar-kaisar mereka. Karena itu maka pemujaan terhadap Tuhan itu menjadi sesuatu yang terlalu transenden dan terlalu sulit. Jadi kalau misalkan mau memuja Tuhan itu harus berkumpul dalam lapangan yang besar, dalam suasana yang gegap gempita, berbagai festival dan sebagainya. Begitu. Sedangkan kalau mereka ingin memuja secara pribadi dan sendiri, maka mereka memuja Tuhan-Tuhan lokal atau Tuhan-Tuhan pribadi. Jadi ada Tuhan di setiap satu kota itu punya Tuhan masing-masing, dan setiap pribadi kadang-kadang juga menafsirkan Tuhan dengan cara mereka sendiri, membayangkan tentang wujud Tuhan yang bagaimana mereka ciptakan sendiri, kemudian mereka sembah sendiri begitu. Nah, sistem kepercayaan inilah yang kemudian berdampak besar terhadap orang-orang Arab pra-Islam. Jadi orang-orang Arab pra-Islam itu seperti yang sudah pernah kita bahas di beberapa episode yang lampau, itu mereka itu memuja Tuhan ilah itu di Ka'bah. Mereka datang jauh-jauh ke Ka'bah gitu. Tetapi kalau misalkan mereka untuk masalah-masalah pribadi, untuk urusan-urusan sendiri, maka mereka berdoa dan memuja pada jin. Di setiap kota, di setiap pribadi, mereka memilikinya masing-masing begitu. Nah, karena itulah maka orang-orang Romawi pada waktu itu adalah orang-orang yang benar-benar kuat dan benar-benar kompak, karena apapun yang dikatakan oleh raja itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sehingga mereka bisa maju bersama-sama dan mereka bergerak kemanapun sesuai dengan aturan dan keinginan dari sang kaisar. Zakaria Sitchin itu adalah seorang antropolog liar, seorang ilmuwan ahli bahasa-bahasa kuno, yang menemukan ada begitu banyak fragmen-fragmen dalam masa lalu itu ternyata menyimpulkan bahwa manusia itu bukan berasal dari Tuhan atau bukan berasal dari hasil evolusi seperti yang diungkapkan oleh Darwin, tetapi merupakan gabungan dari keduanya. Menurut Sitchin, sekitar 6.000 tahun yang lalu datanglah makhluk-makhluk yang bernama Anunnaki yang berasal dari planet X atau planet Nibiru. Mereka datang ke bumi untuk menemukan material-material khusus, mineral-mineral yang bisa membuat mereka berkomunikasi dengan baik, awet muda, menghantarkan listrik yang baik, dan sebagainya. Nama material itu adalah monatomic gold. Di Sumeria pada waktu itu banyak sekali mineral-mineral jenis ini, sehingga para Anunnaki itu berpikir bahwa mereka harus segera mengambil dan mengolahnya. Tetapi mereka kekurangan sumber daya. Akhirnya mereka berpikir bahwa mereka harus menemukan pekerja-pekerja yang bisa diperlakukan untuk menambang emas-emas khusus itu. Pada akhirnya mereka mengupayakan sebuah jalur yang agak ekstrim. Mereka menemukan di bumi pada waktu itu dihuni oleh banyak Homo erectus. Mereka berpikir bahwa Homo erectus itu harus direkayasa sedemikian rupa agar otaknya memadai agar bisa mendapatkan perintah. Maka Homo erectus itu kemudian diubah dengan cara ditambahkan DNA yang dimiliki oleh Anunnaki. Jadilah kemudian Homo sapien. Homo sapien itu kemudian diberi nama Adamski. Dan dari Adamski itu kemudian diambillah tulang rusuknya satu, di situ kaya akan DNA.
kemudian direkayasa lagi dari wujud Adamski itu, dan akhirnya muncullah makhluk baru yang namanya Mulfa, yaitu Adamski versi betinanya atau versi perempuan. Dan inilah Homo sapiens pertama di dunia. Jadi Homo sapiens itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari teori evolusi, tetapi berasal dari rekayasa genetik yang dilakukan oleh Anunnaki ini. Jadi kan Indonesia di zaman Orde Baru itu pernah diceritakan bahwa generasi Indonesia itu pernah akan hilang gitu. Tetapi kan tidak hilang. Indonesia itu tumbuh sekarang terus-terusan, ekonominya tumbuh, apa-apanya tumbuh gitu. Nah, kalau misalkan di Jepang itu tidak tumbuh selama awalnya diperkirakan dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an 10 tahun orang Jepang kehilangan generasinya, tetapi kemudian diperpanjang karena setelah tahun 2000 ke sini masih tidak ada perkembangan. Jadi orang Jepang sekarang itu menikmati autopilot saja, mereka sudah kadung maju, sistem sudah jalan, ya sudah mereka tetap maju, tapi aslinya di dalam itu tidak ada pengganti sama sekali. Tidak ada generasi yang bisa mengikuti orang tua mereka. Tidak ada generasi-generasi yang mampu mengimbangi kehebatan dan kreativitas orang tua mereka. Dan akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Jepang sekarang sedikit demi sedikit kita bisa ketahui mundur, dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. One Anunnaki adalah sebuah film yang awal digarap tahun 2005 tahun 2006, tetapi kemudian dihentikan produksinya, dan dalam banyak kesempatan diberitakan ia telah dicekal oleh seluruh stasiun televisi dan seluruh media penyiaran. Lambat laun media-media yang terkait dengan hal itu juga ditutup, termasuk juga web yang dimiliki oleh sutradaranya. Pada akhirnya ini memunculkan sebuah klaim yang menyebut bahwa film One Anunnaki adalah film paling kontroversial sepanjang sejarah dan paling banyak dicekal di seluruh dunia. Walaupun belum selesai, tetapi skripnya sudah bisa kita temukan, jadi kita bisa analisis apa yang sesungguhnya menjadi kontroversi di film itu. Sekarang Jepang itu sekarat. Kalau Baraya datang ke sana sehari, 2 hari, 3 hari main di Jepang, mungkin Baraya tetap melihat kemajuan. Tapi kalau Baraya setahun, 2 tahun tinggal di sana, Baraya akan benar-benar merasakan bagaimana kualitas orang-orang Jepang saat ini. Bagaimana mereka tidak memiliki masa depan, dan bagaimana anak-anak mereka, generasi-generasi baru itu tidak akan bisa menggantikan peran dari orang tuanya. Kondisinya memang seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ekonomi Jepang yang tinggi, misalkan lihat utangnya. Utang orang Jepang itu jauh lebih tinggi daripada PDB mereka gitu, dan menjadikan negara Jepang itu salah satu negara dengan penghutang terbesar di seluruh dunia. Nah, dengan kondisi sekaratnya Jepang seperti itu, negara-negara yang memusuhinya, tetangga-tetangga mereka itu Korea Selatan dan Cina, itu berusaha mengambil kesempatan. Nah, yang paling dominan dalam hal ini adalah Cina, di mana Jepang di situ melamah, di situ Cina berusaha menaikkan produk-produknya. Kan kita mengetahui itu ya. Nah, termasuk juga anime. Anime Jepang itu sekarang sedang diupayakan untuk diambil alih oleh Cina gara-gara di Jepang sudah tidak lagi memiliki prospek masa depan. Sekarang kalau misalkan Baraya melihat anime Jepang, mungkin Baraya akan mengira bahwa itu nggak akan bisa dijiplak, nggak akan bisa diambil alih gitu. Karena apa? Karena misalkan ya film-film kartun Cina bahkan sampai sekarang itu ya masih untuk anak-anak, genrenya itu untuk anak-anak, sedangkan anime Jepang itu kan bener-bener kompleks gitu, bukan hanya untuk orang dewasa, bahkan untuk orang yang punya fetish tertentu pun ada animenya yang seperti itu. Nah, bagaimana mungkin Cina bisa membajak Jepang dengan karakteristik yang benar-benar berbeda dan kompleks itu? Pada faktanya memang bisa seperti itu. Bukan hanya Cina, negara Amerika Serikat dan negara-negara Barat sekarang sudah berupaya untuk itu. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal kemampuan Cina dalam membajak atau meniru, kita gak akan bisa mengabaikan mereka. Sepakat ya, kemampuan Cina dalam membajak itu luar biasa. Kendati para ilmuwan tidak yakin berasal dari kata manakah jin itu, tapi mereka yakin bahwa kata jin itu sebenarnya adalah bukan berasal dari bahasa Arab. Orang Arab hanya menyerap kata itu entah dari mana. Ada 2 hipotesis besar terkait dengan kata jin ini. Yang pertama menyebutkan bahwa kata jin ini diambil dari kata jaini avestik, yaitu sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang merujuk pada makhluk halus, perempuan jahat. Ya, yang semacam itu. Kan kalau misalkan orang-orang di zaman dulu itu, kalau misalkan ada perempuan kemudian dia memiliki kesaktian tertentu, biasanya disebut sebagai orang sesat atau orang kerasukan setan dan sebagainya. Nah, orang kerasukan setannya itu, setan yang dimaksud itu adalah jaini avestik ini.
yang disebut oleh orang-orang Persia. Karena orang Persia pada waktu itu secara geografis dekat dengan Arab atau kebudayaan Arab, maka banyak ilmuwan yang mengira bahwa kata jin itu berasal dari Jaini Avestik yang dimaksud itu. Tetapi ada juga hipotesis yang lain yang menyebutkan bahwa kata jin dalam bahasa Arab itu diambil dari kata genius dalam bahasa Latin. Apa hubungannya jin dengan genius? Ya karena orang Latin itu menganggap bahwa roh penjaga atau kita sebutnya jin kodam, nah itu sebenarnya adalah jenius gitu. Lalu apa hubungannya jenius pinter? Ya karena gini Baraya, orang-orang Romawi kuno itu, orang-orang Latin itu menganggap bahwa orang itu pinter-pinter, tetapi kalau ada pinternya berlebihan, maka pinter berlebihan itu biasanya diinspirasi dari makhluk lain, yaitu jin penjaganya atau hantu penjaganya atau roh penjaganya. Dan karena itu kalau ada orang yang berlebihan, inspirasinya terlalu banyak, idenya terlalu banyak, brilian dan sebagainya, maka dia disebut sebagai jenius, yaitu orang yang kerasukan jin penjaga yang terlalu banyak memberikan inspirasi kepada dia. Gitulah kurang lebihnya. Nah, kata jenius itu kemudian menjadi kata jini di sekitaran Suriah. Dan ada juga sebenarnya kata Jaina dalam bahasa Aramia yang juga sama-sama artinya adalah makhluk penjaga atau roh penjaga, dan kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi kata jin, yaitu makhluk halus yang seterusnya begitu. Sekali lagi, dua hipotesis itu sebenarnya tidak kuat, banyak yang meragukan, tetapi setidaknya para ilmuwan yakin bahwa kata jin itu bukan benar-benar berasal dari bahasa Arab. Mulai banyak forum-forum perwibuan itu yang bertanya-tanya atau mengangkat sebuah tema, apakah anime-anime dan manga Jepang sekarang itu sudah stuck? Mengingat banyak sekali film-film anime atau yang semacam itu yang dari Jepang itu tidak memunculkan ide-ide baru yang segar, tetapi memunculkan hal yang sudah pernah dibahas sebelumnya tetapi dimodifikasi dengan lebih modern dan lebih baik. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ini mungkin saja adalah pandangan subjektif sepihak dan tidak terbukti. Tetapi ada data dari tahun lalu itu yang menyebutkan bahwa industri anime Jepang itu turun drastis sampai 2% dengan kerugian sekitar 32 triliun rupiah. Baraya menganggap 2% itu adalah sesuatu yang bawah, yang jauh. Ya tentu saja itu sesuatu yang jauh karena seharusnya atau biasanya itu naik sekitar 3-5%. Nah ini kenapa bisa turun seperti itu? Ada kemudian banyak pihak yang menyebut bahwa turunnya ini tuh gara-gara COVID. COVID ini membuat banyak industri-industri anime itu telat untuk tayang atau telat untuk bikin produksi dan sebagainya. Tetapi ini sebenarnya adalah penjelasan atau alasan yang saya pikir mengada-ngada, karena COVID itu justru sangat bersahabat terhadap anime seharusnya, idealnya. Karena jam ngegabut masyarakat di dunia itu nambah drastis. Karena jam ngegabutnya nambah drastis, maka kesempatan mereka untuk baca komik, kesempatan mereka untuk nonton anime itu menjadi lebih tinggi lagi seharusnya. Kan Kabilame sama saya juga ininya naik, itu kan gara-gara pas COVID itu. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan besar, kenapa anime Jepang sekarang mulai turun atau setidaknya stuck? Ternyata masalah yang menghinggapi dunia anime di Jepang itu adalah masalah yang sama yang menghinggapi seluruh sektor industri di Jepang, yaitu apa? Lost decade atau lost generation, 30 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya selama 30 tahun itu Jepang dianggap tidak menghasilkan generasi-generasi baru yang cukup memadai untuk bisa menunjang kemajuannya, sehingga mereka stuck di situ. Makanya yang membuat Jepang maju sekarang itu adalah generasi yang 30 tahun lalu membuat Jepang maju, tetapi generasi berikutnya tidak. Inilah yang disebut sebagai lost decade itu, yang awalnya dicantumkan cuma 10 tahun, tetapi ternyata 20 tahun, dan ternyata masih belum berakhir 30 tahun sampai sekarang. One Anunnaki adalah sebuah film yang awal digarap tahun 2005, tahun 2006, tetapi kemudian dihentikan produksinya, dan dalam banyak kesempatan diberitakan ia telah dicekal oleh seluruh stasiun televisi dan seluruh media penyiaran. Lambat laun media-media yang terkait dengan hal itu juga ditutup, termasuk juga web yang dimiliki oleh sutradaranya. Pada akhirnya ini memunculkan sebuah klaim yang menyebut bahwa film One Anunnaki adalah film paling kontroversial sepanjang sejarah dan paling banyak dicekal di seluruh dunia. Walaupun belum selesai, tetapi skripnya sudah bisa kita temukan, jadi kita bisa analisis apa yang sesungguhnya menjadi kontroversi di film itu. Kalau Baraya nonton hiburan atau karakteristik hiburan di satu masyarakat tertentu, maka sebenarnya Baraya mendapatkan spoiler tentang bagaimana karakteristik masyarakat yang menontonnya.
Jadi misalkan di Indonesia itu masyarakat kita suka sama sinetron yang menceritakan tentang kekayaan, tentang yang tajir-tajir, rumah mewah, gede mobil dan lain sebagainya. Kenapa sinetron-sinetron di Indonesia seperti itu? Karena masyarakat mendambakan itu. Kenapa masyarakat mendambakan itu? Karena masyarakat miskin. Jadi apa yang ditampilkan di situ adalah fantasi dari masyarakat, kan begitu. Kenapa Korea itu drakornya romantis-romantis gitu? Kenapa coba seperti itu? Karena di dunia nyata orang-orang Korea itu kaku dan hampir tidak bisa menjalin hubungan relasi percintaan yang layak untuk mereka nikmati. Mereka tuh kaku-kaku semua karena gila kerja dan lain sebagainya. Karena itu drama Korea mereka itu menjadi sangat begitu karena itu harapan mereka. Nah, sekarang di Jepang genre isekai itu dulu bukan sebuah genre, itu bagian dari fantasi, tetapi kemudian sekarang muncul jadi sebuah genre yang besar. Karena apa? Karena orang-orang Jepang banyak yang pengen mati dan pengen hidup kembali di dunia yang antah berantah, kemudian mereka memulai hidup semuanya dari yang baru gitu.